Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Charwani Ali dan seperti biasa, ini merupakan segmen khusus di channel YouTube-nya Penerbit Adab sekaligus menjadi salah satu fasilitas dari penulis yang didapat yaitu proses bedah buku. Dan seperti yang Sobat Adab ketahui juga bahwa proses bedah buku kali ini selalu dilakukan tidak oleh diri saya sendiri ya, tetapi melainkan langsung bisa mendatangkan penulisnya untuk datang ke kantor penerbit Adab jika penulisnya berada di lokasi yang dekat atau memungkinkan untuk hadir. Tetapi jangan khawatir karena Sobat Adab juga udah pasti tahu ya bahwa setiap proses bedah buku ketika penulisnya berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk hadir karena jarak yang jauh, hal itu tidak akan menghambat proses bedah buku karena kita bisa melakukannya melalui via Zoom dan saat ini alhamdulillah saya sudah terhubung dengan salah satu penulis buku dengan judul Menyusun Puzzle Pendidikan Karakter. Untuk lebih detailnya nanti bukunya akan ditampilkan ya nanti sama editor dari tim Penerbit Adab. Kurang lebih seperti ini bukunya kalau dilihat dari kamera ya, tapi nanti akan ditayangkan secara detail buku dari menyusun puzzle pendidikan karakter ini seperti apa. Dan alhamdulillah ini merupakan karya dari Pak Muktafan MPD dan hari ini sudah terhubung dengan Pak Muktafan. Halo, selamat pagi Pak Muktafan. Gimana Selamat pagi, kabarnya? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Muktafan sudah meluangkan waktunya untuk melakukan proses bedah buku setelah diskusi mungkin panjang karena menentukan apa nih waktu yang tepat untuk biar kita bisa membedah buku bersama-sama terutama karya Pak Muktafan yang menyusun puzzle pendidikan karakter. Jujur Pak Muktafan ya sebelum kita masuk ke proses bedah bukunya saya pribadi ketika memilih gitu ya, memilih mana dulu nih penulis yang didahulukan untuk dilakukan proses bedah bukunya. Saya lihat dulu judul bukunya dan saya sangat tertarik banget dengan karya Pak Mustafa ini judulnya Pendidikan Karakter. Masya Allah. Ini kenapa saya bilang tertarik ya? Mungkin sobat adab yang di rumah yang nonton juga pasti akan tertarik banget karena belakangan proses bedah buku yang kita bahas itu topiknya berat-berat atau mungkin topik yang belum terlalu em, apa ya familiar gitu. Tapi buku dari Pamuktavan pendidikan karakter selain memang ini dibutuhkan banget di era sekarang yang mungkin udah mulai luntur ya Pamuktavan ya dan teman-teman sobat Adam dan juga termasuk saya pribadi membutuhkan salah satu pembahasan topik dari seorang penulis yang punya karya seperti ini dan alhamdulillah setelah saya cek beberapa penulis dan Pamuktavan adalah salah satu yang memang seharusnya didapat juga karena fasilitasnya dan saya langsung pilih dan ingin banget bulan ini tuh ada bedah bukunya karena memang bagus gitu Pak pendidikan karakter dan saya ingin tahu seperti apa sih pendidikan karakter dari sudut pandang seorang Pak Muktafan melalui karya bukunya ini terutama untuk di era generasi sekarang gitu. Sekali lagi terima kasih ya Pak Muktafan karena sudah Ya, bukan nah, karya yang hebat luar biasa ini. Eh, Sebelum kita masuk ke proses bedah bukunya, mungkin Sobat Adab juga perlu kenal dari latar belakang Pak Muktafan nih. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai ya Pak ya ke proses bedah bukunya, ya, mungkin Pak Muktafan dipersilakan untuk memperkenalkan diri, pengalaman, background, dan saat ini sibuk apa. Silakan Pak Muktafan. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kami diberi kesempatan oleh penerbit Adab untuk bisa sharing, berdiskusi bersama-sama berkaitan dengan pendidikan karakter di Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Muktafan. Saya alumni Madrasah Diniyah Al-Islamiyah. Jadi saya belajar di kampung, kalau pagi itu di SD negeri, kalau sore di Madrasah Diniyah. Melanjutkan di SMP, SMA, perguruan tinggi agama pernah, perguruan tinggi umum juga pernah. Untuk pengalaman saya pernah mengajar di madrasah juga, karena dulu saya alumni madrasah. Jadi mengajar di Madrasah Al-Islamiyah, Panggung. Kemudian selain itu, saya pernah menjadi kepala sekolah SD IT Biasa Salam. Jadi ketika waktu muda saya mendirikan sekolah
Wow. namanya SD IT Biasa Salam tahun 2000-an. Dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang menjadi salah satu sekolah model favorit di Oh. Kota Tegal. Selain itu juga pernah menjadi manajemen representatif MR, penerapan sistem manajemen mutu ISO di Bias Asal juga. Terakhir, saya sebagai guru biasa dan sebagai penggiat pendidikan, jadi mengelola lembaga pendidikan. Kalau di rumah ada lembaga pendidikan namanya Madrasah Syiarul Islam. Kemudian saya juga mengelola sekolah namanya Sekolah Bias Asalam dari PAUD sampai SMP. Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menebar kebaikan melalui dunia pendidikan. Dan saya juga ucapkan terima kasih ini kepada penerbit Adab yang telah memberikan kepada saya untuk bersama-sama sharing berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola pendidikan dan mengembangkan pendidikan Islam khususnya dan umumnya pendidikan di Indonesia. Saya kira itu pengalaman saya. Oke, wow, luar biasa Pak. Terima kasih sudah berbagi informasi kepada saya dan juga sobat adab yang di rumah ya Pak Muktafan. Berarti sekali lagi saya ulangi bahwa Pak Muktafan ini Ya, memang sudah bergelut berkutat di bidang pendidikan itu memang sudah dari dulu, bahkan pernah ya, jadi kepala sekolah, mendirikan sekolah ya, juga gitu ya. Dan ya saat ini betul. masih aktif berarti ya Pak ya? Aktif jadi guru dan juga Oh, jadi pengelola pendidikan. oh, luar biasa. Berarti memang sudah proper di bidang pendidikan Ya, ini gitu ya Pak ya. Oh. Baik Pak, mungkin kita sudah bisa masuk ke proses bedah bukunya ya untuk pertanyaan ya, yang pertama. Oke Pak, ini pertanyaan yang pertama di awal saya bilang bahwa judul buku Pamuktavan ini termasuk yang spesial. Kenapa? Karena judul bukunya tuh tertarik banget karena membahas pendidikan karakter gitu. Yang kita tahu bahwa karakter dari pendidikan kita yang mungkin dulu sama yang sekarang kan mungkin Pamuktavan yang udah berada di bidang itu pasti ada mengalami pergeseran gitu. Entah dari sisi mananya gitu ya Pak ya gitu. nah, Eh, ini pertanyaannya ini Pak, kenapa Pak Muktafan ya memilih gitu untuk menulis buku ini. hmm, Kita tahu bahwa apa ya buku dengan jenis pendidikan itu kan beragam ya Pak ya, banyak gitu. iya betul. Kenapa Pak Muktavan ini pada akhirnya memantapkan diri untuk kayaknya ini yang saya mau tulis, ini yang mau saya terbitkan. Silakan boleh Pak dijawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Permasalahan pendidikan itu memang sangat kompleks sekali dari sistem, dari SDM, dari apa ya, satpras dan administrasi dan lain sebagainya. Jadi pendidikan sangat luas sekali. Saya mencoba untuk mengambil salah satu dari permasalahan pendidikan, yaitu masalah karakter. Dan karakter ini bisa karakter pendidiknya, bisa juga peserta didik atau guru atau muridnya, guru atau santrinya. Kalau kita melihat fenomena yang ada di dalam masyarakat kan banyak sekali pergeseran, ya karena Betul, memang betul. kemajuan teknologi. Mungkin kalau kita membaca media di YouTube, di berita, di TV, sosmed dan lain sebagainya, banyak terjadi pergeseran nilai. Ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dan itu tidak hanya di masyarakat kecil, tapi sampai ke pemerintah. Ada Betul. masalah-masalah yang besar, ada masalah yang kecil. Kalau masalah yang besar, misalnya tentang korupsi. Korupsi itu terjadi tidak hanya di pemerintah pusat, sampai di desa, bahkan mungkin di lingkungan kita, termasuk di lingkungan sekolah itu terjadi korupsi. Termasuk mungkin di tingkat kelas, ya. Walaupun itu yang melakukan adalah oknum, ya kalau kita lihat. Betul, betul. Jadi kalau kita di tingkat kelurahan sampai ke pemerintah pusat, kalau kita lihat di TV itu mesti terjadi berita-berita tentang penangkapan koruptor. Ini yang lagi rame, ada salah satu petinggi partai sudah diumumkan oleh KPK misalnya. Fenomena lain masalah karakter, misalnya masalah kriminalitas. Jadi dan kriminalitas ini tidak terjadi di masyarakat saja, bahkan sampai ke dunia pendidikan. Betul. Misalnya ada kejahatan
ya kalau di sekolah ada tawuran, Hmm, bullying. itu sampai sekarang masih ada tuh Pak, banyak kasus-kasus yang sekarang malah lagi nggak tahu kenapa yang malah jadi tren gitu loh itu. Iya, Tuh. betul. Guru apa murid berani sama guru, kemudian gurunya Iya. dilaporkan ke polisi, itu kan ada penyimpangan atau mungkin mindset pemahaman terhadap tentang kebaikan yang Hmm. sudah bergeser. Ada perusakan, geng motor, pencurian, begal, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Itu untuk kriminalitas. Ada juga yang lain permasalahan-permasalahan masalah pergaulan bebas, mungkin Hmm. penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, ada mungkin siswa yang nikah dini, itu kan karena pergaulan bebas. Itu Hmm. dalam masalah-masalah karakter yang bersifat besar. Ada juga karakter-karakter yang bersifat sederhana, kecil, tapi itu juga berpengaruh terhadap karakter anak nanti ketika besar. Misalnya fenomena sederhana kalau di sekolah itu, walaupun dilakukan oleh beberapa oknum aja. Fenomena misalnya mencontek. Mencontek kan hal yang sederhana. Kalau Hmm. beberapa tahun yang lalu itu ada kasus mencontek yang memang didesain. Hmm. Jadi dulu kan beberapa tahun yang lalu ada UN, ujian nasional, yang beberapa tahun yang lalu juga dihapuskan dan sekarang akan mulai lagi. Hmm. Jadi itu pernah ada kasus uh, contek mencontek tadi desain oleh sekolah bahkan oleh orang tua, oleh dinas karena takut dengan mungkin penilaian dari atasannya kalau Hmm. nilai UN-nya kecil sehingga merekayasa bagaimana anak bisa mencontek dan itu dilegalkan padahal itu Hal salah. yang salah, betul. Ya, itu contek mencontek. Yang lainnya misalnya budaya antri. Kalau kita lihat fenomena di masyarakat kan misalnya ada pembagian sembako gratis, minyak dan lain sebagainya. Bahkan terjadi di berita-berita itu ada anggota masyarakat yang antri yang akhirnya meninggal karena itu desak-desakan karena memang mereka membutuhkan. Atau contoh budaya anti yang sederhana misalnya di depan lampu traffic light itu Hmm. kadang-kadang ketika kita antri menunggu lampu hijau ya ada yang menyerobot Hmm. kemudian terjadi kecelakaan itu hal sederhana atau antri di jalan tol ketika bayar tiket tol dan lain sebagainya. Jadi budaya antri kelihatannya sederhana karena kita tidak membiasakan akhirnya terjadi dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua bahkan pejabat aja ketika apa mencapai kedudukan posisi tertentu yang harusnya dia itu 5 tahun nanti baru bisa menjabat karena tidak mau antri menggunakan segala cara agar dia bisa menjadi pejabat sehingga melewati mungkin berapa hal yang mungkin akhirnya terjadi itu kesalahpahaman dan lain sebagainya. Itu budaya antri. Yang lainnya ada yang sederhana, masalah-masalah karakter sederhana adalah yang terjadi di lingkungan kita adalah membuang sampah sembarangan. Itu karakter sederhana. Betul. Membuang sampah tidak pada tempatnya, yang akhirnya berujung misalnya kalau sekarang pada bulan-bulan ini kan musim penghujan, ada terjadi kebanjiran, tanah longsor dan lain sebagainya itu karena memang kita tidak bisa membiasakan diri untuk membuang sampah di sembarangan. Itu adalah keresahan, keprihatinan kita semua yang ada di masyarakat dari tingkat kampung sampai tingkat nasional, negara itu terjadi dan itu setiap hari kita lihat dan nampak di televisi, sosmed dan sebagainya. Itu dari hal-hal yang sederhana karena memang kita tidak terbiasa dengan budaya-budaya yang positif. Itu mungkin salah satu dari latar belakang. Dan itu memang kita perlu mengkaji lagi dan menumbuhkan lagi, belajar bagaimana orang-orang tua kita dahulu menanamkan karakter pada kita. Saya kira gitu. Oke, wow, luar biasa. Berarti yang paling dari saya tangkap Pak ya, dengan adanya fakta, data yang terjadi di lingkungan sekitar, itulah yang mendorong kamu tahapan ini untuk kayaknya ini perlu ditulis, perlu diterbitkan karena ya memang begitu gitu.
Ya, Maaf, ya, dari banyaknya contoh tadi tuh salah satu yang di-highlight-kan karena kita membahas pendidikan karakter, jadi memang ada beberapa karakter pendidiknya atau yang dididiknya itu juga ada beberapa perubahan gitu yang ya, karena terpengaruh entah itu lingkungan, sosial media atau dari televisi gitu ya kan. Jadi yang sedikit demi sedikit mengikis yang pada akhirnya itu mengubah karakter seseorang untuk kasarnya tuh menyimpang gitu ya Pak ya, karena dengan mudahnya gitu untuk merubah aturan yang harusnya kita harus ada budaya antri jadi kayak serobot-serobot aja gitu, salah satu contohnya seperti itu ya Pak Muktafan ya. ya, Oke, baik, terima kasih Pak Muktafan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini kita akan lebih masuk lagi ke dalam ya. bukunya. Ini berdasarkan dari latar belakang yang sudah Pak Muktafan sampaikan tadi ya. Mhm. Berarti memang ini datang dari hal-hal yang memang sudah kebanyakan sebagian besar masyarakat Indonesia itu sudah lakukan gitu. Maksudnya hal-hal yang kurang baiknya ini gitu. Tapi ini kalau kita berbicara dari bukunya sendiri kan ada dua tokoh yang Ya. wow banget ya, Kiai Haji Ahmad Mhm. Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asyari, salah Mhm. satu pendiri Muhammadiyah dan NU, betul Pak ya? Ya, Kalau oh, betul, betul. nah, ini idenya apakah datang dari mana nih Pak? Kalau misalkan kita berbicara soal latar belakang memang mungkin datang dari hal-hal tersebut ya. Tapi dua tokoh karakter ini tuh maksudnya gimana nih Pak? Boleh diperjelas mungkin Pak Mustafa apakah ingin mengembalikan keinginan Pak Mustafa pendidikan karakter terdahulu itu seperti ini loh. Dua tokoh ini tuh mengajarkan ini atau gimana? Boleh silakan Pak Mustafa. Ya, terima kasih. Dalam dunia pendidikan ini yang sekarang terakhir-terakhir ini sering digaungkan, ada beberapa tokoh pendidikan. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro Betul. dengan taman siswanya. Jadi karena saya seorang guru, beberapa waktu yang lalu itu disibukkan dengan PMM. Jadi kita harus mengisi, membaca, mengisi, membuat karya dan lain sebagainya. Kemudian yang saya lihat, yang saya rasakan, yang dimunculkan yang sering di dunia pendidikan adalah teori-teori atau pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan nasional saja. Jadi misalnya Ki Mhm. Hajar Dewantoro itu yang Hmm, sering dimunculkan. betul. Padahal tokoh pendidikan di Indonesia itu banyak sekali. Ada misalnya R.A. Kartini, Dewi Sartika, itu di Sumatera itu ada Diniah Putri, namanya siapa saya, pendiri sekolah juga di sana. Ya banyak sekali. Di antaranya juga ada Soekarno, Muhammad Hatta. Saya sebenarnya ingin memunculkan ya biar ada uh, alternatif pemikiran konsep pendidikan yang lainnya. Kalau kita melihatkan salah satu dan salah duanya ya diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau berdua adalah tokoh pendidikan ya yang sudah lama sekali dan kalau kita lihat di lapangan atau di Indonesia itu mereka warisannya banyak sekali ya, atau mungkin hasil karyanya ya. Mhm. Kayak Muhammadiyah kalau kita lihat Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah dan di Muhammadiyah itu sudah mempunyai, kalau data yang saya punya itu Muhammadiyah itu punya perguruan tinggi sebanyak 172, punya sekolah 5.345, kemudian punya rumah sakit, punya klinik dan lain sebagainya. Jadi walaupun kalau kita melihat sejarah atau mungkin riwayat hidupnya, Kiai Ahmad Dahlan itu hidup selama 54 tahun. Jadi beliau meninggal lebih muda dari saya, tapi hasil karyanya, peninggalannya banyak sekali. Uh, Kemudian Ki Hasyim Asy'ari. Beliau di samping juga seorang kiai, seorang ulama, dia juga mengelola pendidikan dan sekarang dengan NU-nya itu kan perguruan tinggi, sekolah, pesantren itu menyebar di seluruh Indonesia bahkan Betul, betul, betul. ada. Mengapa tidak kita coba gali gagasan pemikiran beliau yang memang amal Ya, usahanya
sudah ada terbukti dan Oh peninggalan iya, peninggalan yang betul. ini. Nah, bahkan tokoh-tokoh, menteri-menteri itu kan banyak dari NU, dia Betul, yang betul, Gibran betul. bangun bangsa ini. Hmm. Ya salah satu di antaranya itu. Oke, wow, luar biasa. Berarti ini apa yang saya tangkap, ide atau inspirasi kenapa menghadirkan tokoh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Nah, Hashim Asy'ari ini, ya, maksudnya dari yang saya tangkap ya Pak ya, ya, Pak ya, Mustafa tuh ingin menghadirkan sosok atau referensi yang ya, sebenarnya secara data apa ya, kayak peninggalan yang sangat bermanfaat yang sudah terasa dari dulu sampai sekarang tuh ini loh gitu loh. ya, Jadi bukan berarti yang sudah ada yang biasanya dilakukan Ki Hajar Dewantara sebagai sosok pendidikan ini gitu, tapi ya. kenapa Itu tidak sudah baik. yang lain pun juga ini loh gitu. Ya, Tuh ya Pak ya. Jadi ya, semacam kayak bahwa Indonesia ini untuk kalau misalkan kita mau belajar kiblat pendidikan karakter itu nggak cuma satu dua orang, tapi banyak. ya, Dan betul. salah satunya adalah dua tokoh ulama Ya, besar ini gitu yang ya, itu menjadi saya tambahi. Jadi di uh, samping dua tokoh ini sebenarnya kan banyak lagi. Misalnya ada ulama namanya Surkati, Ahmad Surkati. Dia itu pendiri Al-Irsyad. Al-Irsyad kan hmm, di hampir seluruh pelosok Indonesia ada. Kemudian ada Al-Khairiyah, itu juga. Kemudian sebenarnya banyak sekali. Cuma ya kita ingin memperkaya hasanah pemikiran betul betul alternatif di setuju. dunia pendidikan dan memunculkan gitu. Dengan harapan karena Indonesia negara yang sangat besar, saya yakin membutuhkan pemikiran-pemikiran pendidikan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia pada khususnya atau di dunia pada umumnya dengan memunculkan ide-ide gagasan pemikiran dari Tokoh-tokoh yang tokoh. lain gitu. Iya, kebetulan saya ingin mencoba untuk dua tokoh ini. Yang lainnya banyak. Saya juga dapat tantangan dari teman-teman, Pak Tuan coba nulis tapi dari tokoh-tokoh yang lainnya tentang Hmm, itu. Yaitu PR luar nanti biasa. kita jadi PR bagi saya. Next ke depannya Pak Mustafa mungkin ya Pak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Mustafa. Saya Nah, jadi nangkep nih bahwa oh iya ya gini. Soalnya kalau dari orang awam nih ya Pak ya gitu kan, takutnya misalkan saya nih orang awam melihatnya oh ini pendidikan karakter. Tapi biasanya kayak pendidikan karakter identik dengan tokoh ini, tokoh itu. ya, Kok ini agak berbeda nih apa nih yang ingin disampaikan sama penulis ini kan pasti ada alasannya gitu. ya, Dan ya, ternyata sudah terjawab dari Pak Mustafa langsung sebagai penulis pendidikan karakter ini. Jadi terima kasih Pak. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, kita langsung ya, lanjut lagi ke pertanyaan ya, selanjutnya. Ini kan judulnya, oke sebentar. Buku ini kan sekali lagi kita kategorikan memang bergenre pendidikan ya Pak ya, buku-buku ya, pendidikan gitu. Nah, dan yang di highlight di buku ini juga dari awal kita bahas itu adalah membahas tentang pendidikan karakter gitu. Cuman memang dalam buku Pamuktavan itu adalah maaf kalau salah ya Pak ya, sebagai apa ya, referensinya atau hal yang di highlightnya adalah pendidikan karakter yang disesuaikan dari kedua tokoh ini gitu, tokoh nah, ulama ini gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya ini adalah kenapa Pak Muktavan memberikan judul buku ini adalah menyusun puzzle pendidikan karakter. Apakah ada judul lain sebelum ini atau eh, memang Pak Muktavan ini ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui buku ini dengan judul ini gitu. Jadi ada hal yang memang ingin Pak Muktavan sampaikan kepada pembaca nantinya gitu. Kenapa nggak kayak buku pendidikan karakter berdasarkan aturan atau ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari atau pendidikan karakter. Oh, halo Pak Muktavan. ya. Tadi ada ngelek Oh sedikit. iya, baik. Sering saya lanjut lagi ya Pak Ya, ya. Nah, itu apakah ada judul-judul lain yang atau mungkin ini judul udah sangat berkesan banget dan ada hal yang ingin disampaikan? Silakan Pak Mustafa. ya. Terima kasih. Awalnya memang judulnya tentang konsep Hmm. pendidikan karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada juga yang memberikan masukan tentang konsep pemikiran dan lain sebagainya. Saya melihat ini kalau judulnya terlalu berat, maka Hmm. pembaca akan
kan malas ya, wah judulnya kayak lihat Udah judulnya males duluan takutnya ya Pak ya, kayak duluan. lihat, aduh itu berat banget nih. Oh, Iya, betul. Makanya kan saya pengen judulnya yang ngepop, yang ringan. Saya juga sebenarnya pengennya bahasa yang ada di dalam buku itu bahasa yang ringan, yang mudah dicerna, sehingga yang membaca itu tidak ada beban. Jadi, betul. tapi Bahkan pada intinya sebelum membacanya gitu ya Pak. ya, kalau kita melihat, saya kan mencoba memang sebelum menerbitkan buku ini, nge-share kepada teman, relasi, guru-guru Hmm. gitu. Makanya di buku ini ada komentar tokoh itu di awalnya. Jadi banyak Betul, tokoh-tokoh betul. di rektor. Sebenarnya saya itu ingin dari pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, saya sempat nge-share misalnya ke sekretaris PP Muhammadiyah yang sekarang jadi menteri. Hmm. Saya share buku ini, mungkin beliau sibuk sekali, hanya diterima saja, termasuk kepada Rois Surya NU Pusat. Saya ketemu orangnya, muncul karena beliau-beliau sibuk, mungkin nanti pada terbitan berikutnya saya akan lebih intens agar mereka juga diskusi. Dan saya juga kan mengirim buku-buku saya kepada tokoh-tokoh itu. Jadi mungkin teman yang jadi dosen, jadi rektor, pengelola pendidikan saya kirimi untuk ya sharing untuk melengkapi, menyempurnakan buku ini. Jadi awalnya memang tentang konsep pendidikan karakter kedua tokoh ini. Ada juga yang menyarankan untuk pemikiran atau filosofi dan lain sebagainya. Tapi saya menganggap itu judul yang terlalu berat agar mudah diterima oleh calon pembaca, maka saya ubah konsep-konsep itu menjadi menyusun puzzle pendidikan karakter Ki Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari dengan harapan pembaca penasaran apa sih isinya. Itu Hmm. mungkin di salah satu komen. Oh, baik Pak, terima kasih. Oh berarti memang, tapi untuk saya masih ini Pak, bertanya soal menyusun puzzle-nya ini. Nah ini maksudnya menyusun puzzle yang dimaksud nih apanya nih Pak? Kalau pendidikan karakternya mungkin pembaca juga kayak, oh ini pasti buku ngebahas tentang pendidikan karakternya deh. Tapi maksud menyusun Ya, puzzle ini apa nih? Boleh atau gimana silakan Pak? ya, ya, maksud saya itu menyusun potongan-potongan konsep pemikiran pendidikan Oh, dari dari Ki dua Haji. tokoh tersebut. Iya, Oh, oke konsep baik baik. pemikiran, potongan-potongan gagasan tentang pendidikan karakter itu. Oh, oke baik. Kamu gitu. Jadi semua yang ya kan semasa hidup dari kedua tokoh ini gitu ya Hmm, Pak. Jadi kayak oh gagasannya, pemikirannya tentang pendidikan karakter ya, dikumpulkan, terus dibahas, mulai dirangkum dan ditulis, dan inilah ah, hasilnya gitu. ya, Betul ya Pak ya? ya, ya, ya. Oke baik. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak ya. Pertanyaan yang keempat ini tentang tantangan dalam menulis. Karena saya tahu Pak Muktafan ya, dalam menyiapkan karya buku pendidikan karakter ini tidak mudah, apalagi dengan karya yang luar biasa ini segini gitu kan. Pasti ada banyak hal yang terjadi, entah itu effort, entah itu waktu yang sudah diluangkan, entah itu hal-hal lainnya. Tapi Hmm, apa sih tantangan terbesarnya nih Pak Muktafan, apa ya, persiapan dalam menyiapkan karya buku ini sampai benar-benar terbit, sampai benar-benar kalau misalkan ada yang bertanya nih netizen ya, misalkan kayak hmm, terutama mereka pasti sebagai penulis pemula nih ingin belajar dari Pak Muktafan yang sudah hmm, menerbitkan karya buku ini gitu. Apa sih tantangan terbesar dalam menyusun atau menulis buku ini, dan hal apa yang paling mengingat Pak Muktafan tentang karya ini? Kalau misalkan tiba-tiba Pak Muktafan, saya bertanya deh, apa sih yang paling berkesan di buku pendidikan karakter ini? Apa ada momen penting yang terjadi selama proses penyusunan? Boleh silakan Pak ya. Muktafan untuk dijawab. Ya, terima kasih. Jadi tantangan yang pertama memang dari diri sendiri. Hmm, Jadi gimana tuh? nyali nyali untuk menulis itu perlu. Jadi Oh, kadang-kadang kan kita sudah nulis, tapi untuk menerbitkan itu takut takut salah, takut dikritik dan lain sebagainya. eh, Jadi saya justru melawan diri sendiri bagaimana kita mencoba menulis dengan segala kekurangannya, tulisannya itu kita kita coba sampaikan ke penerbit gitu. Yang penting kita nulis, terus kita harus punya mindset terbuka bahwa apapun yang kita tulis mesti ada kekurangannya. Dan kita memang hmm, harus berani
Jadi saya kan sebelum menulis ini, sebelum menyampaikan ke penerbit, saya tulisan ini, saya share kepada relasi teman sejawat dan sebagainya untuk dibaca. Setelah dibaca, dikomentari, setelah dikomentari, saya renungkan, masukkan apa yang kelihatannya sesuai, ya saya perbaiki dan lain sebagainya. Dan itu memang perlu nyali, ya. Nyali untuk menulis, nyali untuk diterbitkan, dan nyali untuk terbuka mendapat masukan dari teman-teman kita. Betul, betul. Itu yang Oh. modal. Yang pertama adalah nyali, keberanian untuk melangkah. Kalau belum berani melangkah, belum berani untuk terbuka, itu memang itu kan jadi melawan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah tentang referensi. Memang referensi itu memang ya kita tidak bisa menulis kalau kita tidak banyak membaca. Betul. Karena memang untuk bisa menulis kita memang harus banyak membaca. Dan apalagi ini kan berkaitan dengan dua tokoh yang hidupnya Sudah satu terkenal dan sudah mereka lahir tahun 1800-an gitu. jadi perlu untuk gimana nih nanti pertanggung jawabnya gitu. Jadi ini Iya, fakta yang ini tuh harus valid gitu ya Pak ya. iya betul. Saya ada buku yang terbitan tahun 60-an Wow. tentang Ahmad Dahlan. Nanti saya bisa tunjukkan, ada buku tentang Kiai Ahmad Dahlan. Dia itu keturunan siapa itu ada. Hanya saja memang saya karena terbatas bukunya kecil ya, terbatas waktu sehingga tidak bisa mengungkapkan semua. Sebenarnya banyak sekali yang ingin diungkapkan, misal tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana beliau ikhlas sungguh-sungguh dalam memperjuangkan ya misalnya, atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang keikhlasan, kesungguhan dan lain sebagainya, nilai-nilai yang ada di kehidupan mereka. Tapi memang ini kan karena kita hanya membahas karakter, jadi dipersempit. Nanti mungkin lain waktu kita mencoba untuk mengembangkan sisi-sisi positif karakter mereka yang perlu kita pelajari, kemudian kita tularkan pada yang lainnya menjadi ya referensi untuk kita menatap masa depan, menghadapi masalah-masalah kehidupan yang lebih kompleks, lebih banyak masalah. Baik, Pak, luar biasa. Ternyata memang salah satu yang menjadi apa ya? Mungkin ibaratnya masalah yang datang baik sebagai penulis pemula ataupun yang sudah profesional pun memang di diri kitanya ya Pak ya. Maksudnya kalau emang niatnya cuma niat doang tanpa action ya nggak akan jalan gitu ya Pak ya. Jadi kayak seprofesional siapapun itu penulisnya kalau memang niatnya oh baru niat doang nih nggak ada kemauan ya akan stuck di situ. Termasuk Ya, karya ya Pak ya. Kalau ya, cuma diangan diingat niat doang ya udah. Tapi kalau dilakukan pasti bisa terbit gitu ya Pak ya. terbuka itu, terbuka untuk Iya, diterima. betul. Jadi kita Termasuk jangan salah. termasuk proses pengumpulan data-data juga biar nanti kan ini karya juga kan nanti kan harus ada dan perlu untuk dipertanggungjawabkan juga ya Pak ya untuk Ya, oh ini apalagi karya Bapak ini menyangkut dua tokoh terkenal yang sudah semua orang tahu gitu loh. Jadi sangat berpengaruh juga. Jadi perlu untuk apa ya keberanian diri juga untuk mengumpulkan beberapa materi yang dibutuhkan karya Pamuktasan gitu ya. Salah satunya adalah gagasan pemikirannya dan lain-lainnya. Gitu. Betul ya Pak ya? Jadi itu ya, merupakan salah satu tantangan yang mungkin berat sama yang mungkin akan diingat sama Pak Muktafan ke depannya bahwa oh ini saya perlu mengumpulkan lain-lainnya gitu. Oke, Pak Muktafan luar biasa. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang em, bukunya. Memang kita dari awal sudah membahas bukunya, tapi saya ingin lebih masuk ke dalam lagi nih, Pak. Dari awal kan kita membahas tentang latar belakangnya, idenya, dan sudah dijelaskan sama Pak Muktafan tadi perihal idenya, terus latar belakangnya, dan oh, masih ya, terhubung ya ya, hal-hal lainnya. Tapi yang di-highlight itu adalah pendidikan karakternya. Selain ditaruh di judul, tapi memang ini juga yang di-highlight ya karyanya ya Pak. Tapi kalau pertanyaannya gini nih Pak, sebenarnya karya Pak Muktafan ini apakah hanya sekedar membahas tentang pendidikan karakternya saja yang
di mana ini berkaitan dengan gagasan atau pemikiran dari dua tokoh yang berpengaruh di Indonesia gitu salah satunya. Hmm. Apakah hanya sampai di situ atau ada pembahasan lain yang ingin Pak Muktafan sampaikan dari karya bukunya ini gitu atau melalui karya bukunya ini? Ya. Boleh silakan Pak Muktafan. Ini agar sobat Adam yang nonton ini nggak maju mundur ketika oh aku mau memiliki buku ini tapi apakah tok sampai di situ gitu membahas pendidikan karakternya atau ada pembahasan lain yang ternyata memang jarang para penulis tuh bahas gitu, terutama di genre buku yang sama. Hmm. Silakan Pak Muktafan. Ya, di samping membahas tentang konsep pendidikan karakter yang digagas oleh kedua tokoh ini, Hmm. saya juga di buku ini menceritakan atau menjelaskan atau menulis tentang, kebetulan saya punya sekolah Oh. namanya SDIT Biasa Salah, ya bukan saya mendirikan jadi kepala sekolah pertama, kemudian sekarang masih berkembang dan saya juga ingin menerapkan nilai-nilai karakter yang digagasan dari kedua tokoh Oh, ini. ini. Dan Oke. dari kedua tokoh ini kemudian saya coba terapkan semampu kita Hmm. sesuai dengan kemampuan yang ada untuk bagaimana di sekolah kita muncul karakter-karakter dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Misalnya tentang konsep pendidikan karakter dari Kiai Ahmad Dahlan tentang eh, apa tugas fungsi manusia di dunia ini. Hmm. Tugas manusia di dunia ini yang pertama adalah sebagai Abdullah. Abdullah itu seorang hamba yang tugasnya adalah menyembah, melakukan ibadah. Kemudian yang kedua adalah sebagai khalifah fil ar. Khalifah fil ar itu pengelola dunia. Jadi untuk bisa mengelola dunia, memimpin dunia, mereka harus dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang keduniaan. Sementara di sisi lain untuk bisa beribadah kepada Allah, mereka harus disiapkan dengan nilai-nilai ataupun konsep pendidikan keagamaan diniyah. Jadi di sekolah kami memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Jadi mereka itu di sekolah saya itu bukan sekolah ya, namanya SD itu biasa alam itu ada pendidikan TPQ di sana di dalamnya, ada madrasah diniyah di dalamnya, kemudian ada juga pembelajaran sekolah SD umum. Jadi misalnya pagi-pagi mereka TPQ, belajar Al-Quran, tadarus, dan lain sebagainya. Kemudian mulai jam 8 sampai jam 12 pelajaran umum. Nanti setelah jam 1 pelajaran dinia gitu sampai sore. Jadi memadukan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Jadi menggabung lah. Makanya disebut dengan sekolah Islam terpadu SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu Biasa Salam. Itu dibahas apa yang dilakukan, kegiatannya apa, itu di sana dijelaskan detail dari pagi sampai selesai, terus konsep-konsep karakternya itu diterapkannya bagaimana, dalam apa saja, itu di sana kita coba ulas. Mungkin walaupun hanya sederhana, belum menyeluruh, tapi minimal memotret bagaimana pendidikan karakter kita terapkan dalam sekolah itu. Oke, wow. Berarti memang tidak hanya mentok di situ ya, tapi memang ada pembahasan-pembahasan lain. Jadi perlu ada bercabang ibaratnya. Eh, Implementasi tentang pendidikan karakter itu bagaimana versi saya gitu. iya, betul, betul. Oke, baik, Pak. Luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya, ya, Pak ya. Berarti dari yang saya tangkap berdasarkan dari jawaban pertanyaan sebelumnya, ya, Pak ya. Berarti apakah eh, buku menyusun puzzle pendidikan karakter ini memang dikhususkan untuk secara target segmentasi itu untuk seorang pendidik dan orang yang dididik, apakah hanya sampai di situ? Apakah secara target segmentasi ini sebenarnya umum luas gitu? Atau ada harapan lain yang ingin Pak Muktafan sampaikan mungkin di sini sebagai penulis buku ini sebenarnya buku ini tuh cocoknya kemana Pak? Dan alasan kenapa sih orang wajib memiliki buku ini gitu? Halo Pak. Ya, Terus ya. Eh, Tadi pertanyaannya jelas Pak di ya, ya. Segmen, segmen buku target segmentasinya, betul Pak. Ini kenapa orang wajib atau alasan big reason kenapa orang nih
harus memiliki setidaknya seumur hidup membaca karyanya Pak Mustafa gitu, terutama yang pendidikan karakter. Ya, Boleh silakan Pak. jadi pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah saja. Jadi pendidikan itu tanggung jawab keluarga, Hmm. sekolah, masyarakat, dunia pendidikan, dan juga pemerintah. Dan itu memang harus kolaborasi di antara unsur-unsur itu. Tidak bisa misalnya kita pendidikan, misalnya tanggung jawab sekolah, kita sudah ngajarin doa atau kebiasaan yang baik. Ketika pulang di rumah, orang tua tidak Oh mengingatkan, iya, beda atau aja. menanyakan Ya. bagaimana, tadi diajarin apa, misalnya kebiasaan makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau di rumah tidak diingatkan oleh orang tua, tidak dibiasakan atau diulang-ulang di rumah juga, mereka tidak akan ada split. Jadi ada dua, kalau di rumah kayak gini, kalau di sekolah. Demikian juga dengan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Jadi tugas pendidikan itu tugas-tugas kita semua. Makanya masyarakat semuanya secara umum harus membaca buku ini dan bisa menempatkan posisi saya sebagai misalnya pembuat regulasi pemerintah, apa yang harus harus dikeluarkan tentang peraturan-peraturan pendidikan. Demikian dengan dunia usaha, apa yang kontribusi apa terhadap pendidikan. Mereka kan harus memberikan, termasuk keluarga, orang tua, dan orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak kita. Karena tumbuh kembang anak itu tergantung orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau Betul. kita orang dewasa tidak mengarahkan pola asuh, pola pendidikan anak itu, maka mereka akan lihat, apalagi sekarang dunia gadget ya, medsos, mereka Betul. akan dibawa dengan gitu. Jadi ini buku ya wajib dibaca oleh semuanya minimal satu kali, dari anggota masyarakat, guru, kemudian keluarga orang tua, kemudian juga pemangku kepentingan pemerintah ya, dinas pendidikan dari tingkat kecamatan, kota, provinsi, dan sebagainya sebagai referensi. Dan yang lebih penting lagi adalah orang tua. Bagaimana peran orang tua dalam menanamkan karakter dan berkolaborasi dengan sekolah untuk mengawal tumbuh kembang anak. Nah, di sana nanti ada bagaimana komunikasi antara sekolah dan rumah, antara guru dengan orang tua, itu ada. Di buku saya ini ada contoh bagaimana yang namanya buku penghubung antara komunikasi orang tua dengan pihak sekolah. Kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi, kita bisa menggunakan aplikasi Google Form atau aplikasi yang lainnya yang tinggal ngisi, orang tua ngisi, guru ngisi, bisa saling bertukar tentang perkembangan anak. Itu. Baik, terima kasih Pak Muktafan untuk jawabannya. Betul, berarti secara target segmentasi ini ya umum aja siapa. Bahkan ini memang direkomendasikan untuk membantu tumbuh kembang dan membentuk karakter dari si anak tersebut gitu ya Pak. Iya, Karena tadi saya setuju banget dengan statementnya Pak Muktafan perihal anak itu tergantung tumbuhnya itu berdasarkan dari orang dewasa di sekitarnya. Karena dia juga tanpa secara tidak langsung itu untuk apa ya berkontribusi dalam membentuk karakter si anak gitu ya Pak ya. Jadi ketika kita sendiri sebagai orang dewasa ibaratnya punya bekal gitu. Salah satunya misalkan membaca buku karya Pamuktavan yang ini pendidikan karakter, mungkin kita juga tahu bahwa oh hal itu tuh menyimpang, hal itu salah. Berarti kita jangan seperti itu, terutama kepada anak di bawah umur agar membentuk atau jangan dicontoh gitu ya Pak ya. Saya setuju sekali Pak Muktafan, luar biasa. Terima kasih Pak Muktafan ya ya, untuk jawaban dari pertanyaan pertama sampai nggak terasa ini udah di penghujung waktu banget ya Pak Muktafan. Tapi semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat. Tapi boleh nggak Pak Muktafan, saya ada satu pertanyaan lagi ini tambahan ya Pak Muktafan. ya boleh, boleh, boleh. Meskipun kita udah di mau akhir banget, pertanyaannya saya ingin nanya nih, kalau dari Pak Muktafan secara pribadi nih berkaitan dengan karya yang kita bahas ini, yang kita bedah ini, harapannya apa sih Pak Muktafan dari lubuk hati yang terdalam, atau mungkin ada harapan niatan tersendiri gitu melalui karya Pak Muktafan yang ini? Kayak apakah ini memang sebenarnya Pak Muktafan ya sudah ini juga merupakan salah satu kewajiban Pak Muktafan karena berkutat di bidang pendidikan dan harus mewajibkan mengeluarkan karya gitu ya Pak Muktafan ya, walaupun mungkin sudah ada banyak karya Pak Muktafan yang sudah diterbitkan gitu atau lain sebagainya, tapi
mengenai terkait ya. tapi tentang karya buku ini, apakah ada harapan khusus tersendiri yang ingin Pak Muktafan sampaikan? Boleh silakan Pak Muktafan sebagai penutup mungkin ya Pak Muktafan ya. Boleh silakan eh, Ya, dijawab. saya kebetulan punya guru ya, guru dalam pendidikan, guru dalam diskusi dan lain sebagainya. Beliau memberikan ya pesan aja, pesan yang sangat baik sekali, sederhana. Jadi marilah kita senantiasa menebar kebaikan tanpa harus menunggu diminta. Oke, betul. Setuju. Menebar kebaikan tanpa harus diminta. Salah satu ya ikhtiar saya menebar kebaikan adalah dengan menulis, karena menulis adalah bentuk nyata dari perwujudan gagasan, ide, pemikiran kita yang Ada diwujudkan dalam sebuah wujudnya. buku. Ya, itu adalah salah satu apa sodakoh yang sangat berarti. Jadi kalau kita bersodakoh, kalau kita meninggal, kita dapat pahalanya, masyarakat dapat manfaatnya. Itu. Jadi yang jelas kita jangan sampai lelah dalam menebar kebaikan. Dan salah satu ikhtiar saya menebar kebaikan adalah menulis dengan harapan tulisan ini dibaca orang, dipraktekkan, dan saya akan bahasa kampung saya kecipratan pahala. Karena kebaikan yang dilakukan orang Betul, betul, betul. dan saya juga ingin belajar. Jadi pengetahuan, pengalaman itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita tularkan, kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga berbuat baik, dan kebaikan itu akan menyebar. Jadi kita menjadi orang-orang yang ahli dalam kebaikan. Gitu. Pengen gitu aja. Jadi bermanfaat orang lain. Baik, Pak Muktafan. Jadi intinya sama-sama menebarkan kebaikan, sama-sama mendapatkan manfaat gitu ya Pak ya. Dan jangan pernah berhenti untuk menebar kebaikan dan jangan nunggu diminta untuk melakukan kebaikan. Betul ya Pak Muktafan? Masya Allah Iya, luar biasa. Akan saya ingat, terima kasih Pak Muktafan. Boleh ya Pak ya, saya ingat juga bagian iya, itu iya, karena sangat iya, iya. bermanfaat banget untuk saya pribadi juga. Termasuk Dan penerbit ini, penerbit kan juga menebar kebaikan. Jadi gagasan saya betul, Masya dijaga Allah. kebaikan, itu kebaikannya dari kru penerbit juga dapat pahala kebaikan, saya juga dapat pahala kebaikan. Segitu. Amin, amin. Baik, Pak Muhtafar, terima kasih untuk waktu yang sudah disampaikan dan semoga apa yang sudah dijelaskan tadi Sobat Adab juga bisa menangkap dengan baik bahwa oh karya dari menyusun puzzle pendidikan karakter ini seperti ini loh gitu gambarannya. Oh seperti ini loh sudut pandang dari penulisnya bahwa Ya, buku ini tuh dipersiapkan untuk ini, untuk itu dan datang dari lingkungan atau hal-hal yang sudah terjadi di masyarakat Indonesia gitu. Dan semoga harapan dari Pak Muktafan melalui karya menyusun puzzle pendidikan karakter ini juga bisa tersampaikan. Jadi ada banyak manfaat yang didapat baik si pembacanya ataupun yang menulisnya. Jadi sama-sama mendapatkan manfaatnya gitu ya Pak ya. Dan mungkin segitu aja yang kita diskusikan ya Pak ya pada hari ini. Semoga di lain waktu kita masih bisa berkesempatan untuk berdiskusi kembali untuk karya-karya Pak Muktafan. Semoga Pak Muktafan sendiri juga selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, rezekinya, dimudahkan apapun itu biar semuanya lancar-lancar aja. Amin ya Pak Muktafan ya. Amin. Eh, boleh saya mau izin tutup dulu ya Pak ya untuk ya, ya. Terima kasih. Minta maaf barangkali ada. Oh iya Pak, minta maaf juga Pak kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan, apalagi pertanyaan yang mungkin agak menyinggung gitu, mohon maaf juga ya Pak ya. Saya mewakili penerbit adab, memohon maaf juga apabila ada kekurangan atau kesalahan yang mungkin di luar dugaan gitu. Ya, Maaf ya Pak ya. Ya, baik. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Sebentar dulu Pak, wabarakatuh. jangan diakhiri dulu. Tapi jangan ditutup dulu ya Pak ya. Oh, jangan Oh, ditutup. Ya. mau ditutup dulu di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Sobat Adab, itu adalah obrolan beda buku kita hari ini ya, membahas proses beda buku menyusun puzzle pendidikan karakter, yang dimana buku ini merupakan karya dari Pak Muktafan MPD yang
sudah dikupas tuntas tadi ya, penulisnya langsung membedah karya yang luar biasa ini tentang pendidikan karakter, termasuk latar belakangnya, alasan menulisnya, terus harapannya, dan juga ini sebenarnya cocoknya untuk siapa itu, untuk umum juga. Jadi sobat anak yang di rumah yang nonton dan ingin memiliki buku pendidikan karakter ini ya, menyusun puzzle pendidikan karakter karya Pamungkasan FED, sudah tersedia di seluruh marketplace Indonesia dan sudah tersedia di website resmi penerbit Adam dan juga ada store. Jadi jangan lupa dibeli, dibaca juga karena sangat-sangat bermanfaat dan ada banyak manfaat yang didapat. Terutama di era sekarang ya, era digitalisasi, era globalisasi, semuanya serba instan, mudah gitu. Nah, bagaimana sih cara kita agar tetap membangun pendidikan karakter untuk diri sendiri ataupun untuk orang-orang tersayang kita nanti, yaitu untuk anak-anak kita, ponakan kita, atau adik-adik yang kita sayang, dan orang-orang sekitar yang perlu pendidikan karakter itu. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muktafan, bahwa pendidikan itu tugas tanggung jawabnya tidak hanya untuk orang-orang yang ada di sekolah saja atau untuk orang-orang yang berkutat di pendidikan, tapi kita semua sebagai orang dewasa itu wajib ya, wajib bertanggung jawab untuk membentuk pendidikan karakter tersebut gitu, karena ini akan sangat bermanfaat banget ya, terutama untuk orang tua dan juga orang dewasa di sekitar kita, karena kita itu berkontribusi membentuk karakter anak-anak di bawah umur kita, terutama di sekitar kita. Jadi bekali diri ya Pak ya, bekali diri dengan pendidikan karakter yang baik agar kita juga dapat memberikan contoh yang baik juga. Dan tentunya buku ini tidak hanya berdasarkan penulisnya doang gitu, sudut pandang penulis doang, enggak. Tapi ini memang sudah berdasarkan gagasan pemikiran dari dua tokoh yang berpengaruh di Indonesia gitu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asyari. So, segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Muktafan. warahmatullahi wabarakatuh.